Assalamualaikum. Hi everybody, welcome back to my channel Fun English with me, Citra Marantika. I'm so excited to teach you the simple present tense in today's video. This lesson can be a little difficult, so I'll do my best to keep it easy and fun for you. My goal is for you to understand how and when to use this grammar by the end of the video. So, let's get started. The first thing you have to know is the definition of simple present tense. The simple present is the verb tense with two main uses. Simple present adalah tenses dengan dua kegunaan utama. We use the simple present tense when an action is happening right now. Kita menggunakan simple present tense ketika suatu kejadian sedang terjadi sekarang, or when it happens regularly, atau ketika kejadian tersebut terjadi secara beraturan atau berulang-ulang, or unceasingly, atau tidak berhenti, which is why it's sometimes called present indefinite. Maka dari itu, kadang-kadang tenses ini juga disebut present indefinite. Indefinite artinya tak terbatas. Depending on the person, berdasarkan orangnya atau subjeknya, the simple present tense is formed by using the root form or by adding s or es to the end. Simple present tense dibentuk dengan menggunakan kata kerja dasar atau dengan menambahkan s atau es di akhir kata kerja tersebut. Here is the timeline of simple present tense. Karena kejadiannya terjadi regularly, secara beraturan, unceasingly, tak henti atau indefinite, tak terbatas, maka bisa kita gambarkan seperti ini. Kejadiannya itu terjadi dari masa lampau, berlanjut sampai sekarang, dan mungkin masih akan berlanjut sampai masa depan. Here is the first form of simple present tense, nominal sentence. For the positive form, subject plus be plus noun, kata benda, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan. For negative form, subject plus be plus not plus noun or adjective or adverb. For question form, be plus subject plus noun or adjective or adverb plus question mark. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja aksi, tapi menggunakan be. Be itu adalah auxiliary verb, kata kerja bantu. Untuk be di present tense digunakan adalah am, are, dan is. Am jika subjeknya I, are jika subjeknya you, we, dan they, is jika subjeknya he, she, dan it. Contoh kalimatnya sebagai berikut. I am a student. Student di sini adalah noun, kata benda. You are not lazy. Kamu tidak malas. Lazy. Lazy itu adjective, kata sifat. Is he at school? Apakah dia berada di sekolah? At school adalah adverb, kata keterangan. Here is the second form of simple present tense, verbal sentence. Berbeda dengan yang nominal, dari namanya verbal. Verbal itu berarti dia menggunakan verb, kata kerja. Untuk yang verbal ini, dibedakan rumusnya berdasarkan subjeknya. Yang pertama ini jika subjeknya I, you, we, they. Positive form, subject plus verb 1
plus object or complement. Complement adalah pelengkap. Negative form, subject plus don't plus verb 1 plus object or complement. Don't itu adalah singkatan dari do not. Kita menggunakan auxiliary verb do untuk verbal sentence jika subjeknya I, you, we, dan they, dan ditambahkan dengan not, singkatannya jadi don't. For question form, do plus subject plus verb 1 plus object or complement. For example, I drink milk every day. Ini untuk kalimat positif. I don't drink milk every day. Nah, untuk kalimat negatifnya tinggal ditambahkan kata don't. Do you drink milk every day? Untuk kalimat tanyanya, posisi do sama posisi S-nya tukeran tempat. Yang biasanya S-nya adanya di depan, jadi ini S-nya setelah auxiliary verb-nya. Nah, ini untuk verbal sentence yang kedua. Jika subjeknya he, she, dan it. Ada perbedaan rumus sedikit. Kalau tadi kata kerja yang digunakan tidak ditambahkan apa-apa, kalau yang di sini kita harus menambahkan akhiran s atau es di belakang kata kerja. Tapi itu hanya untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanyanya tidak perlu menambahkan akhiran s atau es lagi, karena sudah ada doesn't atau does. Nah, look at the formula. For positive form, subject plus verb 1 plus s or es plus object or complement. For negative form, subject plus doesn't plus verb 1 plus object or complement. For question form, does plus subject plus verb 1 plus object or complement. For example, he drinks milk every day. He drinks milk every day. Drinknya itu ditambahkan akhiran s, jadi drinks. For negative one, he doesn't drink milk every day. Di sini kita menambahkan auxiliary doesn't. Doesn't itu adalah singkatan dari does not. Lihat kata kerjanya tidak ditambahkan s karena sudah ada doesn't. Jadi untuk kalimat negatif itu jangan kalian tuliskan he doesn't drinks milk every day. Jangan drinks lagi ya, karena sudah ada doesn't. For question form, does he drink milk every day? Di sini juga sama, drinknya tidak ditambahkan s lagi karena sudah ada does. Nah, kapan kita menambahkan akhiran s atau es pada suatu kata kerja? Lihat dulu keterangan berikut ini. We add es when the verbs ended by o, s, sh, ch, x, and y. Only if the letter before y is consonant. Kita menambahkan akhiran es ketika kata kerjanya berakhiran dengan huruf o, s, sh, ch, x, dan y. Untuk huruf y ini itu harus diperhatikan lagi, karena untuk huruf y ini penambahan es itu jika sebelum huruf y itu adalah huruf konsonan. Tapi kalau sebelum huruf y-nya adalah huruf vokal, jangan ditambahkan akhiran es, hanya menambahkan akhiran s saja, ya. For example, go jadi goes. Karena go ini berakhiran huruf o, kita tambahkan akhiran es. Miss, misses. Wash, washes. Watch, watches. Fix, fixes. Study, studies. Nah, untuk yang huruf Y ini, lihat sebelum huruf Y adalah huruf D. D itu adalah konsonan. Maka dari itu, Y-nya kita rubah menjadi I, lalu ditambahkan akhiran ES. Jika
sebelum Y-nya vokal, contohnya bermain, play, sebelum Y adalah huruf A, maka kalian harus menambahkan S, plays. Jangan ditambahkan akhiran ES. Cukup tambahkan S saja. Untuk huruf Y itu masih spesial ya, jadi harus diperhatikan. Here are the functions of simple present tense. The first usage is for habits and routines. Jadi simple present tense itu digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau rutinitas. For example, she gets up at 5 a.m. every day. Dia bangun jam 5 pagi setiap hari. General fact or truth, fakta atau kebenaran umum. For example, the sun is bright. Matahari cerah atau matahari itu terang. Ini adalah fakta. Non-continuous verbs, kata-kata kerja yang tidak bisa digunakan dengan akhiran ing. For example, I love my mom. Karena love itu masuk ke sini ya. Ada thoughts, pikiran, opinions, pendapat, feelings, perasaan, emotions, emosi, five senses, atau 5 indera. Jadi kata-kata kerja yang termasuk thoughts, opinions, feelings, emotions, and five senses biasanya menggunakan simple present tense. Just like this, I love my mom. Karena saya menyayangi ibu saya itu dari dulu, sekarang, dan sampai nanti. Seperti yang tadi juga, contohnya yang the sun is bright, matahari itu terang, itu kan dari dulu, sekarang, sampai nanti ya matahari itu terang. The last one is near future or schedule events. Masa depan yang sudah dekat atau peristiwa yang sudah dijadwalkan. For example, classes begin next week. Kelas mulai minggu depan. Biasanya untuk sesuatu yang sudah dijadwalkan seperti ini, walaupun dia terjadinya di masa depan, kita menggunakan simple present tense daripada menggunakan future tense. Nah, untuk simple present tense, adverbs yang biasanya digunakan adalah adverbs of frequency. We use some adverbs to describe how frequently we do an activity. Kita menggunakan adverbs atau kata keterangan untuk mendeskripsikan seberapa sering kita melakukan suatu aktivitas. Nah, di sini ada tabel tentang adverbs of frequency. Frekuensinya itu adalah seberapa seringnya, presentasenya di situ ada dari 0 sampai 100%. Lalu ada contoh-contoh adverbs of frequency yang biasanya digunakan, dan ada contoh dalam kalimatnya. Always, I always go to bed before 11 p.m. Always artinya selalu ya. Usually, biasanya, I usually have cereal for breakfast. Normally, generally, pada umumnya, normally biasanya, I normally go to the gym. Nah, normally sama usually kan artinya sama-sama biasanya, tapi beda presentasenya. Kalau lebih sering itu biasanya kalian gunakan pakai yang usually, karena itu 90%. Often or frequently, artinya sering. Nah, often ini kadang-kadang cara pelafalannya often atau often. Some people pronounce the T in often, but many others do not. Jadi beberapa orang itu mengucapkan often, tapi yang lainnya tidak. Yang tidak menggunakan T itu lebih banyak dari yang menggunakan T. I often surf the internet. Sometimes, kadang-kadang. I sometimes forget my sister's birthday. Occasionally,
Kadang-kadang ini artinya sama dengan sometimes tapi beda presentasenya. I occasionally eat junk food. Seldom, jarang. I seldom read the newspaper. Hardly ever, hampir tidak pernah. Or rarely, jarang. Rarely dan seldom artinya sama-sama jarang tapi beda presentasi. I hardly ever drink soda. Never, tidak pernah. I never swim in the sea. Good job, guys. You put in a lot of practice today. The simple present tense is not easy, and I'm really happy to see how hard you guys work on mastering it. Be sure to check out my other videos, and thank you for watching this video. I'll see you next time. Bye. Wassalamualaikum.